Perkenalkan, saya Eva Dra Octavia, NIM 20032025. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait media pembelajaran pop-up book. Di sini saya mengambil materi atau yang menggunakan materi terkait teks prosedur. Nah, sebelum menggunakan pop-up book ini, kita bagi dulu siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota kelompok masing-masing 4 orang. Nah, setiap kelompok ini kan ada 4 orang. Orang pertama ini mempunyai nama orang pertama, kemudian anggota kedua diberi nama orang kedua, anggota ketiga diberi nama orang ketiga, dan anggota keempat diberi nama orang keempat. Nah, masing-masing anggota ini nantinya akan mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama, pada halaman pertama pop-up book ini berisi terkait pengertian teks prosedur. Di sini ada beberapa pengertian dan juga contoh-contoh dari teks prosedur kompleks. Pada halaman kedua, ini berisi terkait struktur sebuah teks prosedur. Di sini ada tujuan, ada langkah-langkah, penegasan ulang, dan penutup, yang mana pada masing-masing pengertiannya nanti ada di sebelah sini, ada di kotak yang berwarna biru. Pada halaman ketiga, ini berisi kebahasaan atau ciri kebahasaan dari teks prosedur. Di sini yang pertama ada kata kerja imperatif, pengertiannya seperti ini. Yang kedua ada kata teknis, yang ketiga ada konjungsi penjumlahan, dan yang keempat ada pernyataan persuasif, yang mana pada tiap masing-masing poin ini akan dijelaskan di kotak sampingnya. Yang selanjutnya yakni langkah-langkah menulis teks persuasi. Langkah yang pertama yakni menentukan topik yang sesuai. Langkah yang kedua, kita buka sampingnya lagi, yakni membuat kerangka berpikir sesuai dengan topik yang sudah dipilih. Yang ketiga, yakni menuliskan secara utuh. Yang keempat, yakni melakukan perbaikan atau melakukan penyuntingan terhadap teks yang sudah dibuat. Pengertiannya ada di bawah masing-masing nomor yang sudah dijelaskan tadi. Misal yang pertama di sini menentukan topik yang sesuai. Berarti penjelasannya di sini. Bagaimana cara menentukan topik yang sesuai yang akan kita gunakan menjadi sebuah teks deskripsi. Yang selanjutnya yakni bagian 1. Pada halaman terakhir ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada bagian 1 dan ada bagian 2. Yang mana pada masing-masing bagian ini ada tugas yang berbeda. Yang kita coba baca dulu instruksinya. Mari kita lihat sampai mana kalian paham dengan teks prosedur. Instruksi yang kedua, sudah siap? Ikuti langkah-langkah berikut. Yang selanjutnya, bacalah sebuah teks prosedur. Ambil kertas yang diberi tanda baca aku. Nah, di bawahnya sini ada kertas dengan tulisan baca aku. Nah, di sini ada sebuah teks, ada sebuah contoh dari teks prosedur. Ini nanti dibaca oleh orang pertama dan kedua. Setelah kita sampai instruksi yang ketiga, kita lanjut pada instruksi yang keempat. Setelah selesai membaca, ambil kertas yang diberi tanda tabel. Kita ambil di sini kertas yang diberi tanda tabel. Nah, pada bagian tabel ini berisi pertanyaan. Sajikan laporan kelompok kalian seperti tabel berikut. Di sini ada tugas terkait struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, siapa yang bertugas mengerjakan ini? Yang bertugas mengerjakan ini adalah orang kedua dan orang ketiga. Lanjut, kita taruh di sini dulu. Yang selanjutnya, setelah melengkapi tabel kertas yang diberi, setelah melengkapi tabel, ambil kertas yang diberi tanda 1 langkah lagi. Di sini ada kertas yang diberi tanda 1 langkah lagi. Di sini bertuliskan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Berarti orang keempat bertugas untuk mempresentasikan hasil kerja dari orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga.
Oke, lanjut pada bagian 2. Kita buka dulu sebelah sini. Menentukan topik, ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 menentukan topik yang sesuai. Nomor 2 membuat kerangka berpikir berdasarkan topik. Nah, orang pertama ini bertugas menentukan topik yang sesuai. Bagaimana caranya? Di sini sudah disediakan 3 topik. Orang pertama berhak memilih salah satu topik dari 3 topik yang sudah dijelaskan. Kemudian orang kedua bertugas membuat kerangka berpikir berdasarkan topik. Apa saja kerangka tersebut sudah disediakan di sampingnya. Di sini ada 4 poin yang harus diselesaikan oleh orang kedua. Setelah bagian ini selesai, kita lanjut bagian selanjutnya. Di sini ada poin 3 dan poin 4. Poin 3 menuliskan secara utuh dan poin 4 melakukan perbaikan atau penyuntingan. Poin 3 ini yang bertugas mengerjakan yakni orang ketiga. Kemudian poin keempat yang bertugas menyelesaikan yakni orang keempat. Poin ketiga menuliskan secara utuh. Nah, bagaimana menuliskan secara utuh? Yakni dengan cara di bawahnya ada pengembangan kerangka berdasarkan format. Di sini sudah disediakan format, nanti orang ketiga bertugas untuk menulis formatnya berdasarkan ini. Kemudian orang keempat penyuntingan. Hal apa saja yang perlu disunting oleh orang keempat ada di bagian atas ini. Ada beberapa poin yang harus disunting oleh orang keempat. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.